Saudara-saudara saya yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kita semuanya. Hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan hidup. Dan ini barangkali tidak terlalu disyukuri oleh banyak orang. Tetapi kita harus bersyukur, saudara-saudara, karena memang ini hari baru yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih indah yang dapat kita lakukan di dalam mengawali setiap hari kecuali memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Itulah saudara-saudara yang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini saudara-saudara di pagi hari dan barangkali juga yang baru sempat nanti untuk membuka, mengikuti apa yang sekarang menjadi santapan rohani bagi kita, saudara-saudara saya ajak untuk mengungkapkan pujian dan syukur kepada Allah. Inilah sukacita kita. Kidung Jemaat 3 bait-bait akan kita pujikan. Untuk yang pertama adalah bait pertama dan kedua, saudara-saudara dipersilahkan untuk mengikuti karena memang pujian ini sudah sangat populer kecuali bait-bait kedua dan seterusnya. Tapi untuk bait pertama saya yakin bahwa saudara-saudara itu sudah sangat hafal. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Satu pujian yang memberikan kepada kita ada sukacita dan yang dipakai adalah bagai bunga terima siang, saudara-saudara, dan itu adalah suatu kebahagiaan sang bunga ketika menerima sinar matahari. Begitulah saudara-saudara kasih Tuhan itu. Bait yang kedua, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Sekali lagi, alam dipakai ilustrasi bagaimana sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu, ketika kami boleh menyaksikan dan mengalami serta merasakan hari ini hari yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apalagi ketika kami masih di bagian kehidupan yang sering mendatangkan ketakutan di masa pandemi, namun ya Allah, kami masih boleh menjalani hari ini dan kami awali di pagi hari ini. Ya Allah, kami memang senantiasa
ingin melandasi hidup kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah. Dan biarlah untuk hari ini kami boleh menghayati bagaimana arti perjumpaan di dalam hidup ini, ya Allah. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar memampukan kami untuk menyadari bahwa perjumpaan satu terhadap yang lain adalah suatu hal yang sangat mulia dan indah. Ajarilah kami untuk mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan yang lain. Biarlah persekutuan dan kasih kami senantiasa dibangun. Kami mohon di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala permohonan ini kami panjatkan kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, diberkati oleh Tuhan, di dalam doa saya sudah ungkapkan bahwa perjumpaan antar kita, antar manusia, antar umat Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Mengapa saudara-saudara perlu kita hayati hal ini? Karena saya menyaksikan dan saya juga menghayati bahwa hampir 2 tahun ketika kita berada di masa pandemi, di bulan Maret tahun 2020, sebenarnya kita itu memasuki suatu era, zaman, suasana, waktu, kita itu mengalami krisis perjumpaan. Mengalami krisis perjumpaan antar manusia, bahkan juga antar orang tua, antar saudara, apalagi saudara-saudara, antar teman dan antar anggota jemaat, kita sebenarnya mengalami krisis perjumpaan. Padahal saudara-saudara, perjumpaan itu sangat penting. Bertemu dengan anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, ataupun cucu, ataupun kakek nenek, adalah sesuatu yang sangat penting. Perjumpaan dengan saudara-saudara kita, sahabat kita, adalah sesuatu yang sangat penting menjadi kebutuhan manusia. Dan perjumpaan juga dengan siapapun, khususnya anggota jemaat, adalah sesuatu yang sangat penting. Sayang bahwa hampir 2 tahun kita mengalami krisis perjumpaan, saudara-saudara, karena kita senantiasa dikhawatirkan akan tertular oleh COVID ini. Pandemi ini menjadikan hubungan antar manusia tergerogoti dan perjumpaan pun tidak terjadi. Bahkan di dalam suasana yang sangat memerlukan, orang lain itu memperhatikan dengan menjumpai, namun tidak terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam suasana seperti inilah, coba kita hayatilah mengenai perjumpaan ini. Saya mengajak saudara-saudara, coba ajalah mengikutinya, bisa dicek di dalam Alkitab kita, bagaimana perjumpaan ini menjadi kebutuhan, dan orang itu akan mengalami kegelisahan ketika perjumpaan itu tidak terjadi. Saudara ingat cerita antara Yakub dan Esau. Ini bersaudara. Tetapi ketika satu dengan yang lain terganggu hubungannya, saudara-saudara ingat saya kira bahwa ada persoalan mengenai hak sulung ketika itu. Dan ketika hubungan tidak baik antara Yakub dan Esau, Yakub itu mengalami kerinduan untuk berjumpa dengan Esau ini, dengan Esau ini. Maka berusaha untuk membangun hubungan dengan mengakui juga kekeliruannya, namun lalu kemudian
perjumpaan itu terjadi, sehingga dipulihkanlah hubungan antara Yakub dan Esau. Nah, kalau kemudian di bab-bab kitab Kejadian, beberapa bagian kita lewati saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara kemudian untuk ke Kejadian pasal 42 dan 43. Di sana ada hal yang perlu kita perhatikan. Tentang apa saudara-saudara? Kita tahu bahwa Yusuf memang lebih dahulu sampai di Mesir dengan segala dinamika kehidupannya. Mengapa dia sampai di Mesir, itu ada cerita bagaimana itu terjadi. Dan kemudian saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir dalam rangka persoalan ekonomi. Sehingga perjumpaan dengan Yusuf terjadi, sekalipun pada awalnya Yusuf itu menyembunyikan diri identitasnya, dan kebetulan saudara-saudaranya juga sudah pangling itu. Saudara-saudaranya itu tidak mengalami apa-apa, tetapi Yusuf itu sangat bersukacita karena berjumpa dengan saudara-saudaranya. Nah, itulah yang terjadi, yang ceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 12, pasal 42. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, di Kejadian 43, dipersilahkan saudara membuka Alkitab saudara. Di Kejadian 43 ayat 30 itu ada yang menarik. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Siapa itu saudara? Benyamin. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena Yusuf mengalami kerinduan luar biasa, ingin berjumpa dengan adiknya itu, dengan Benyamin itu. Dan oleh sebab itu ketika Benyamin itu sesuai dengan pesan Yusuf, oleh saudara-saudara dibawa ke Mesir, aduh saudara-saudara, Yusuf terharu. Bahkan kemudian mencari kamar, mencari tempat untuk dia kemudian tumpahkan keharuannya itu dengan menangis. Nah, saudara-saudara, luar biasa ini. Perjumpaan ternyata diperlukan oleh Yusuf, ingin bertemu dengan adiknya. Dan nanti dalam cerita berikutnya, saudara-saudara, bahwa Yusuf kemudian berhasil bertemu dengan Yakub, orang tuanya itu. Dan ini suatu kebahagiaan sebagai keluarga yang semula mengalami krisis perjumpaan, kemudian perjumpaan itu terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau saya terus saja ke perjanjian baru, saudara-saudara, apakah perjumpaan itu menjadi penting? Saya kira tentang hal ini, saudara-saudara, kita diingatkan, setelah Tuhan Yesus Kristus itu bangkit, jadi tidak bersama-sama secara fisikal ketika itu dengan para murid itu berkumpul di sotoh rumah yang biasanya memang dipakai untuk pertemuan para murid Yesus itu, memperbincangkan mengenai Yesus yang sudah tidak ada di makam itu, memperbincangkan mengenai Yesus yang hidup. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus itu datang, sekalipun pintunya itu dikunci, tetapi Yesus datang. Untuk apa saudara-saudara? Untuk berjumpa dengan para murid. Dan inilah saudara-saudara, perjumpaan yang membangun iman, yang membangun semangat, yang memberikan sukacita, yang menyembuhkan duka cita, terjadi situ karena Yesus itu menjumpai murid-muridnya. Dan ini menjadi simbolisasi juga bahwa ketika orang mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, saudara-saudara, Allah itu yang proaktif menjumpai. Allah itu yang hadir di dalam Yesus Kristus menjumpai manusia.
Untuk apa, saudara-saudara? Supaya manusia itu diberikan keberanian, kemampuan menjalani hidup yang penuh dinamika di dunia ini. Dan yang lebih dari itu adalah proaktif Allah menjumpai manusia adalah supaya manusia itu kemudian melalui karya Allah di dalam Yesus, dosanya itu diampuni. Kalau diampuni itu lalu untuk apa? Supaya pada saatnya ketika seseorang itu dipanggil oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Allah sebagaimana adanya. Tentu kita yang masih hidup di dunia ini belum pernah menyaksikan Allah sebagaimana adanya. Pada saatnya, oleh karena kasih karunia Allah, kita saudara-saudara akan diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah sebagaimana Allah itu adanya. Nah, luar biasa. Dan perjumpaan inilah juga yang terus saja terjadi di dalam kehidupan. Kalau saudara membaca kesaksian Rasul Paulus, setiap kali kita membaca juga bagian-bagian Alkitab, surat-surat Rasul Paulus, kita akan menemukan ayat-ayat bagaimana Rasul Paulus itu mempunyai kerinduan besar terhadap jemaatnya. Bahkan ketika dia di penjara, dia ingin bertemu dengan orang-orang Filipi, Eropa. Dia ingin bertemu dengan jemaat di Korintus. Jadi sekalipun Paulus di penjara, kerinduan itu terjadi karena apa? Karena perjumpaan itu sangat penting. Dalam perjumpaan itulah saudara-saudara orang dikuatkan dalam iman, dibangun kepercayaannya, dibangun hidupnya, dibangun persekutuannya. Kepada Titus dan Timotius, Paulus itu mengungkapkan kerinduannya. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Anda, tetapi belum bisa. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan juga saudara-saudara, cobalah pada bagian yang akhir ini, saya mengajak saudara-saudara itu untuk membaca kitab atau surat 3 Yohanes, saudara-saudara. Ini hanya satu bab saja. Di bagian penutup itu ditulis di sana, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Bukan dengan daring, tetapi ingin berjumpa, berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Waduh, kitab yang sangat indah. Ketika perjumpaan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Aku harap segera berjumpa dengan engkau. Sekalipun sebenarnya bisa dengan tulisan. Karena dikatakan banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu. Tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, krisis perjumpaan telah terjadi. Berbahagialah sekarang bahwa kita sudah melihat tanda-tanda terbit matahari terbebaskannya kita dari pandemi. Tanda-tanda itu telah terjadi. Tiap hari ku ikuti update corona itu. Di hari yang telah lalui tidak ada kematian. Ada beberapa yang mengalami positif, tetapi itu
sesuatu yang baru dan jumlahnya sangat sedikit. Berita yang kami terima langsung dari yang berkepentingan sudah 71% lebih sekarang. Masyarakat Indonesia itu menerima vaksin dan itu sudah di atas apa yang dijadikan ukuran oleh WHO. Dan ini menjadi tanda-tanda saudara-saudara perjumpaan akan terjadi. Bagi kita, saya kira, terutama juga kaum lansia yang di beberapa gereja masih juga untuk belum bisa ikut dalam ibadah bersama di gedung gereja, perjumpaan menjadi satu kerinduan. Biarlah krisis perjumpaan ini teratasi karena kita boleh berjumpa melalui media dan cara berbagai kepentingan warga gereja dan masyarakat di luar ibadah, kita saling berjumpa karena perjumpaan adalah membangun persekutuan dan pada saatnya kita boleh berjumpa dengan Yesus di surga sebagaimana adanya muka dengan muka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saudara-saudara berjumpa dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, santapan rohani yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih ya Allah, kami Tuhan ingatkan bahwa di masa-masa yang telah kami lalui hampir 2 tahun ini, kami mengalami krisis perjumpaan satu terhadap yang lain. Sekalipun dalam persaudaraan hubungan darah, juga kami sangat sulit untuk mengalami perjumpaan. Dengan jemaat yang lain juga, anggota gereja, baik dalam ibadah maupun kegiatan, perjumpaan satu terhadap yang lain itu tidak mudah untuk kami alami. Demikian juga dengan masyarakat luas ya Allah. Berbagai hal menjadikan kami terhalang untuk mengalami perjumpaan. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah kami segera meninggalkan krisis perjumpaan. Kami memasuki perjumpaan yang sangat indah, yang dibangun oleh persekutuan dan kasih, sebagaimana Allah telah menjumpai kami. Ya Allah, kami mohonkan berkat untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan juga gereja, masyarakat dan bangsa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya ya Allah. Kiranya Tuhan yang memakai menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan segala pujian dan doa. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri satu nyanyian yang tadi itu di bait berikutnya. Kalau tadi itu kan kita ungkapkan kami puji dengan riang. Nah, bait 3 dan 4 kita pujikan saudara-saudara. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu, para malak tata surya naikkan puji bagimu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Bait 4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Demikianlah santam rohani untuk hari ini saudara-saudara. Selamat menjalani hidup.
untuk hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.